Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi hukum yang sejati. Halo Sobat Adiaksa, dimanapun Anda berada, senang bertemu dengan Anda semuanya. Kami di sini akan melakukan kegiatan podcast, yaitu tayangan perdana dari kami, bapak-bapak semuanya, podcast Kejari Halsel dengan program Jaksa Menyapa. Di sini saya nggak sendirian, saya akan mengenalkan terlebih dahulu rekan saya yang ada di sebelah kanan saya. Bang Aldi, halo, kenalan dulu ya Pak. Halo, nama saya Aldi Pak. Selamat datang di podcast Kejari Halsel kita. Dan ini yang merupakan seperti yang disampaikan Pak Tesar tadi, ini adalah tayangan perdana kita. Semoga kita bisa memberikan pencerahan hukum kepada teman-teman khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Itu aja mungkin dari saya. Ya, benar banget. Jadi kita di sini sore hari ini juga kedatangan dua narasumber yang akan menemani kita, Bang, untuk mengisi program Jaksa Menyapa pada sore hari ini. Tapi sebelum saya menyapa kedua narasumbernya, saya juga akan memberitahu Anda terkait masalah tema pada kesempatan sore hari ini. Tema kita pada sore hari ini adalah menjaga netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020. Ya, itu merupakan tema pada kesempatan sore hari ini. Saya akan menyapa kedua narasumber saya yang telah berada di sebelah kanan dan kiri saya. Sebelah kanan saya ada Pak Sekda Kabupaten Halmahera Selatan, Bapak Helmi Surya Botutihe, Sarjana Ekonomi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Tesar. Sehat Bapak? Aldi. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Siap ya menemani kita dalam berdiskusi pada hari ini. Siap selalu. Terima kasih atas kedatangannya. Di sebelah kiri saya ada Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Bapak Kahar Yasin. Selamat sore Pak Kahar. Sore, sehat Pak Kahar. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap ya kita berdiskusi pada sore hari ini. Oke, terima kasih bapak-bapak semuanya atas kehadirannya. Mungkin yang pertama saya ingin menindaklanjuti terkait masalah tema netralitas ASN di Kabupaten Halmahera Selatan. Mungkin Abang mau bertanya dulu? Boleh. Ya, ini kita menarik ya temanya kali ini. Mungkin yang pertama dari kami Pak, mungkin kepada Pak Sekda. Pak Sekda ini kan selaku pembina ASN Pak di Kabupaten Halmahera Selatan. Memiliki peran yang sangat penting Pak untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada 2020. Yang mau saya tanyakan ini Pak, posisi ASN di Pilkada serentak ini Kabupaten Halmahera Selatan bagaimana sih Pak? Bagaimana posisi netralitas? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halsel ini untuk menjaga netralitas ASN, khususnya Bapak selaku pembina ASN di Kabupaten Halmahera Selatan? Baik, terima kasih Pak Aldi atas pertanyaannya. Tentunya kami jelaskan terlebih dahulu ya tentang posisi aparatur sipil negara di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya dalam perhelatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini. Tentunya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang maupun oleh peraturan pemerintah di bawahnya, memang mewajibkan setiap ASN itu untuk mampu menjaga netralitasnya, ya. Karena kita tahu ASN itu adalah merupakan aparatur negara, sekaligus dia juga sebagai abdi negara, pelayan masyarakat yang bebas dari berbagai kepentingan. Dia harus melayani tanpa melakukan pembedaan terhadap masyarakat, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun orientasi politiknya, ya tetap dia harus bisa menjaga itu semua. Apalagi kita lihat dalam undang-undang
jelaskan bahwasanya pejabat negara, pejabat ASN, dan kepala desa dilarang untuk membuat keputusan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Jadi memang jelas sekali aturannya. Apalagi kemudian ditindaklanjuti dalam PP 53 tahun 2010 itu dijelaskan tentang PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS ya Pak. Ya. Jadi disebutkan bahwasanya seorang ASN itu dalam pemilihan atau pilkada serentak ini dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah dalam kegiatan kampanye ataupun kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon. Ya, ini menariknya di sini adalah sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Ya, ini kan meliputi pertemuan dan sebagainya. Ini menariknya di sini sebelum masa kampanye ini kita lihat juga banyak kadang-kadang ASN juga yang keceplosan begitu ya. Yang menggunakan media sosial. Itu yang paling sering. Pertemuan dengan masyarakat kadang-kadang padahal kalau dilihat ini kan belum masa kampanye nih, tapi sebelum penetapan calon istilahnya itu juga sudah berlaku tentang ketentuan ini. Makanya kami di ASN itu mewanti-wanti agar dipahami ketentuannya dan tentunya dibutuhkan komitmennya untuk menjaga netralitas yang tujuannya adalah agar kita bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Jadi rujuk tadi penjelasan Bapak ini, ada hal yang menarik mungkin kaitannya dengan mungkin sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halsel terkait dengan netralitas ini. Apakah ada kerjasama dengan stakeholder atau instansi lain supaya melakukan sosialisasi kepada ASN? Bagaimana sih seharusnya ASN dalam bersikap tindak ini supaya tidak menyalahi yang seperti Bapak tadi sampaikan ketentuan dalam PP 53 tadi? Iya, bisa dijelaskan Pak? Iya, jadi memang ini telah diatur ya, dalam ketentuan terakhir dalam SKB ya Pak Kahar ya, SKB 5 pimpinan yang stakeholder yang terlibat langsung dalam pilkada ini, yaitu Kementerian Menteri Pan-RB, Mendagri, Ketua Bawaslu, Ketua KSN, dan Kepala BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Memang di sini dijelaskan sekali bahwasanya dalam rangka untuk mengefektifkan tentang pengawasan netralitas ASN ini memang diberikan panduan-panduannya, terutama berkaitan dengan upaya atau langkah-langkah pencegahan Pak. Ini yang mungkin berkaitan dengan upaya tadi. Nah ini memang kita sudah lakukan Pak, bahkan jauh-jauh hari kita sudah lakukan. Kalau nggak salah mulai kita memasuki awal tahun 2020, karena kan awalnya kan direncanakan pilkada ini bulan September Pak. Jadi awal bulan Januari, Februari itu kita sering mengumpulkan pegawai. Dalam apel itu selalu diingatkan oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bupati, berkaitan dengan netralitas ini. Ya, ini setiap apel itu pasti disampaikan oleh beliau tentang netralitas, dan juga melalui wadah media sosial Pak. Karena kita tahu bahwasanya banyak ASN ini yang terlibat ataupun aktif dalam media sosial, kadang-kadang terpancing untuk mengomentari ataupun ya katakanlah mungkin iseng atau bagaimana, tetapi kemudian ini bisa diartikan sebagai dukungan ataupun ajakan kepada masyarakat untuk memilih ataupun mendukung salah satu calon. Nah ini kita ingatkan terus ini supaya hal ini jangan terjadi. Jadi itu yang kita sudah lakukan. Apalagi
Namun di masa pandemi ini ya kan nggak boleh lagi tuh pertemuan Betul. tapi dalam rapat-rapat terbatas selalu Terus disampaikan oleh kepala daerah maupun saya sendiri, pejabat-pejabat kepala dinas kepada bawahannya. Jangan sampai kemudian ada yang bisa terkena delik ini yang tentunya juga akan merugikan kita. Terima kasih Pak Sekda. Terus sekarang kita beralih ke Ketua Bawaslu Pak Kahar Yasin. Saya ingin tanya ke Pak Kahar. Per tanggal hari ini kira-kira agenda yang ada itu kira-kira sampai semana Pak Kahar? Misalkan ini sudah masuk tahap apa? Kampanye kah atau apa? Ya, terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan, saya mengucapkan selamat dulu kepada Pak Bujari dan kemudian dari seluruh kelembagaan yang sudah membuat jaksa menyapa dan hari ini menyapa ya. Dan kemudian hari ini tayang perdana. Ya, terima kasih. Nah, untuk tahap pilkada di tahun 2020 ini sekarang sudah masuk pada tahapan kampanye. Kampanye ya? Kampanye dan kemudian ada beberapa tahapan yang berjalan bersamaan, yakni pemutahiran data pemilih, kemudian dengan tahapan kampanye. Dua tahapan ini berjalan bersamaan. Ya. Terus kira-kira Pak Kahar, tadi kan Pak Sekda juga sudah menjelaskan terkait masalah netralitas ASN yang diatur di PP 53 tahun 2020. Pak Kahar sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kira-kira dijelaskan terkait masalah batasan-batasan netralitas itu seperti apa sih? Ya, terima kasih. Nah, ASN ini kan seperti si malakaman pada posisi pilkada. Ya. Mau ikut enggak, mau ini. Jadi bahasa Jawanya itu gocak-gacek. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, pada prinsipnya bahwa ASN punya hak pilih, berarti dia punya hak politik. Tetapi pada satu sisi juga ASN juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis, baik mulai diatur dalam Undang-Undang 5 maupun PP 42 maupun PP 53. Nah, prinsipnya bahwa ASN punya hak pilih, berarti dia berhak untuk bisa mendengarkan penyampaian visi misi bakal pasangan calon. Intinya itu. Tetapi pada prinsipnya bahwa ada hal-hal tertentu yang kemudian ini dibatasi, baik di PP 53 maupun kemudian di PP 42 terkait kode etik, dan kemudian sekarang ada surat bersama dari 5 lembaga itu yang kemudian di situ sudah memuat 16 kategori penyelenggaraan ASN. Sekarang timbul pertanyaan bahwa apakah kemudian ASN dan kepala desa dan perangkat bisa nggak menghadiri kampanye? Iya, betul. Prinsipnya bahwa karena mereka punya hak pilih, maka mereka juga wajib untuk mendengarkan penyampaian visi misi. Tidak mungkin mereka memilih orang tanpa mengetahui bahwa ini visi misi ini program ini. Nah, itulah prinsipnya di situ. Nah, tetapi pada prinsip bahwa di Undang-Undang 10 juga menjelaskan keterlibatan ASN ini ada dua, ada melibatkan dan dilibatkan. Nah, prinsipnya bahwa ASN bisa hadir mendengarkan kampanye yang kemudian disampaikan oleh pasangan calon, tetapi ketentuan tidak menggunakan atribut baik dinas maupun kemudian atribut partai politik, dan kemudian tidak ada gerakan tubuh. Jadi prinsipnya mereka hanya duduk diam dan mendengar, tidak ada gerakan apa-apa pada saat mendengarkan penyampaian visi misi. Nah, sekarang di PKPU ini kan PKPU baru soal kampanye di masa COVID ini sudah membatasi jumlah peserta kampanye 50 orang. Prinsipnya 50 orang yang hadir dalam tenda itu mereka diundang oleh bakal calon. Kalau posisi ASN berada di dalam tenda, maka prinsipnya adalah dia diundang. Nah, posisi ini yang kemudian ASN harus mampu untuk menempatkan diri. Saya ini di luar tenda yang hanya sebatas untuk mendengarkan penyampaian visi misi dan sasaran calon. Tapi kalau sudah berada di dalam, maka bisa saja ini dikategorikan dia melibatkan atau dia dilibatkan. Kira seperti itu. Oke. Tadi ada juga penjelasan yang menarik, dan ini
perlu saya tegaskan kembali terkait masalah kepala desa. Ini karena hal ini masih sering sekali dibahas, bahkan di beberapa daerah juga terjadi pelanggaran terkait masalah kepala desa. Coba dijelaskan ulang ini terkait masalah kepala desa ini, Pak Kahar. Kepala desa dalam artian dalam pilkada, kira-kira apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Nah, sebenarnya kepala desa adalah simbol politik desa karena dia adalah tokoh di desa dan dia dipilih. Walaupun dia ini adalah jabatan politik, tetapi ada hal-hal tertentu yang kemudian itu dilarang dibatasi oleh normatif. Ya. Oke, terkait dengan larangan kepala desa dan perangkat, yaitu di pasal 71 kemudian pasal 188 di Undang-Undang 10 itu tegas menjelaskan bahwa tadi juga sudah sempat disampaikan Pak Sekda terkait dengan kategori siapa-siapa yang kemudian dilarang untuk membuat keputusan dan atau tindakan. Ada dua hal, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan salah satu paslon dan merugikan yang lain. Nah, prinsipnya bahwa kepala desa juga tidak statusnya hampir sama dengan ASN. Karena dia dibatasi karena khususnya di Undang-Undang 6, ya, Undang-Undang 6 khususnya pasal 29 itu kan kepala desa dilarang untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan kampanye. Nah, kalaupun itu terbukti maka secara di Undang-Undang mengatur diberikan sanksi administrasi. Tapi itu Undang-Undang versi Undang-Undang nomor 6. Tapi kalau Undang-Undang 10 berarti ini sudah masuk kategori pidana. Begitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada contoh, kita kan diundang oleh pasangan calon, kita seperti itu. Kita selaku tokoh diundang pasangan calon untuk hadir, untuk bisa menyapa para calon. Nah, prinsipnya, kalaupun kemudian hal itu dilakukan, maka setidaknya ada hal yang kemudian itu berlaku adil. Prinsipnya, semua pasangan calon yang hadir di desa, dia juga harus berlaku adil untuk menjemput, supaya tidak ada lagi, oh iya yang kemarin calon ini turun, bila tidak ada, ini yang turun ada. Nah, sekarang ada banyak hal yang kemudian dari pertanyaan, kira-kira kepala desa A sekarang pelaksanaan kampanye paslon A di desa di kecamatan sebelah, tiba-tiba beliau ada. Kira-kira kalau kita mau pikir apa hubungannya? Kan seperti itu. Apa hubungan paslon A melakukan kampanye di luar wilayah kerja, tiba-tiba kepala desa hadir di situ. Nah, inilah kemudian indikasi-indikasi yang kemudian menimbulkan bahwa ini adalah bisa saja dikategorikan adalah tindakan atau sikap yang tidak netral dalam pelaksanaan pilkada. Kira seperti itu. Mungkin ada yang mau saya tambahkan, Pak, dari tadi dengan mungkin yang paling sering kita dengar menjelang pilkada ini atau pada saat proses pilkada ini adalah black campaign atau apa namanya politik yang tidak sehat, ya kan? Misalnya adanya money politik di situ, kemudian juga adanya hoax atau yang bisa mempengaruhi masyarakat sehingga membuat chaos suatu masyarakat. Kira-kira nanti mungkin bergantian antara Bapak Sekda dengan Pak Ketua Bawaslu. Kira-kira tips yang harus yang disampaikan kepada masyarakat untuk menghindari black campaign ini apa sih? Tipsnya untuk supaya jangan sampai mereka juga menjadi salah satu penerima money politik dari salah satu pasangan calon. Dan seperti apa kemudian salah satu yang saya tanyakan, ketika terjadi money politik dan black campaign tadi itu, apa tindakan dari Ketua Bawaslu untuk secara SOP-nya seperti apa penindakannya, kemudian apabila melibatkan aparatur sipil negara penindakannya seperti apa Pak Sekda? Mungkin itu silakan dijawab. Pak, ini Bapak dulu ya. Terima kasih. Nah, yang pertama bahwa soal kampanye. Nah, yang namanya kampanye di Undang-Undang 10, kemudian di KPU, kemudian di Bawaslu, kampanye adalah pendidikan politik. Dan penilaiannya adalah menyampaikan visi misi program. Ya, kemudian intinya adalah meyakinkan pemilih untuk program itu. Nah, tidak ada bahasa soal campaign kemudian money politik. Cuma hanya pada posisi realitas politik ini kan ada hal-hal yang kemudian dilakukan. Nah,
prinsipnya bahwa kalau kemudian kampanye hitam, kemudian money politik ini dilakukan, maka tegas di pasal 69 soal larangan kampanye itu sudah jelas, dan kemudian itu adalah pidana. Alhamdulillah kita di Bawaslu ada satu wadah yaitu nama Gakumdu, sehingga kalaupun ada unsur pidana maka dari Bawaslu SOP-nya 1 kali 24 jam harus mengundang Gakumdu. Sudah beberapa kali kita diundang terkait dengan Gakumdu di tahapan-tahapan kampanye itu sudah 2 kali sudah itu. Nah, terkait dengan money politik, sekarang masyarakat ini kan tidak ada serangan fajar, tidak bagus. Mereka lagi menunggu ini serangan fajar. Nah, prinsipnya bahwa kita kemarin juga kegiatan di Labuhan, kami sudah sampaikan bahwa yang namanya money politik ketika itu adalah dapat diproses, maka pemberi dan penerima sama-sama masuk. Jadi bukan hanya pemberinya, penerima tidak. Nah, sekarang dua-duanya harus kena. Undang-Undang 10 menjelaskan seperti itu. Jadi sekiranya money politik ini juga satu hal yang kemudian sangat merusak citra demokrasi kita. Dan kami berharap juga, kami sudah sampaikan himbauan kepada dua paslon bahwa jangan melakukan hal politik atau kemudian kampanye hitam pada posisi pilkada 2020, karena Halmahera Selatan alhamdulillah ini ya, walaupun di luar konteks, tapi alhamdulillah di 2 fase kemarin Pilgub kemudian pileg yang begitu rumit, alhamdulillah Halmahera Selatan tidak seperti dulu lagi. Orang stigma bahwa kalau bukan Halsel ini, kalau tidak PSU bukan Halsel, kalau tidak take over bukan Halsel. Alhamdulillah itu sudah keluar dari zona itu. Saya rasa demikian. Mungkin Pak Sekda. Iya, Aldi, terima kasih. Jadi saya kira aturannya jelas ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Bawaslu. Kalau kemudian menimpa yang melakukannya adalah seorang ASN, saya kira ini jelas juga Pak, karena aturan ini kan tidak melihat dia apakah seorang ASN atau non ASN. Kalau dia melakukan pelanggaran, apalagi kalau kita lihat yang ada siswa ada pelanggaran pidananya ya, itu tentunya juga harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan ditambahkan lagi kalau untuk bagi ASN ini di samping sanksi pidana juga ada hukuman disiplin. Hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran berat tersebut, karena kategori disiplin hukuman disiplin ini kan ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat gitu. Yang tinggal nanti kategorinya seperti apa. Kalau dia pidana maka dia bisa sedang sampai kepada berat, dan itu juga ada hukuman tersendirinya, bahkan sampai kepada pemecatan atau hukuman terberatnya kalau dalam hukuman disiplin itu. Jadi saya kira ini juga menjadi suatu kehati-hatian juga bagi ASN, jangan sampai terlibat dalam upaya-upaya seperti misalnya black campaign atau menyebarkan isu-isu hoax. Bahkan sekarang ini kan kalau kita lihat akun-akun anonim itu banyak yang melakukan caci maki, bukan lagi black campaign, nanti kasar lagi begitu ya. Caci maki ya, kebencian, kebencian, bahkan dengan kata-kata yang tidak senonoh gitu. Saya kira memang ini harus tegas juga kita, terutama apa yang dilakukan ini. Kalau dia akunnya anonim, ya saya kira harus dicari ini, karena ini saya kira akan sangat merusak tatanan kehidupan, dan saya kira bisa memancing terjadinya keributan atau perselisihan di ajang pilkada. Luar biasa. Tadi juga Pak Sekda telah menjelaskan terkait masalah sanksi ringan, sedang, berat terkait masalah netralitas ASN. Pak Sekda, misalkan saya punya cerita kayak begini, soalnya ini saya rangkum dari beberapa cerita yang pernah saya dengar. Jadi ada orang tua yang ASN punya anak yang sudah mempunyai hak pilih, sudah bisa mempunyai hak pilih. Kemudian orang tua tersebut mengajak
untuk mendukung salah satu paslon, tapi ngajaknya ini nggak di keramaian, di rumahnya sendiri nih, dengan mendoktrin anaknya atau menceritakan kepada anaknya, pilihlah si A karena begini. Nah, itu kira-kira ada sanksinya nggak sih kalau kayak begitu? Ya. Nanti Pak, Ya. kalau juga bisa menjelaskan. Ini kan bukan di ruang publik ya, Bukan di ruang publik, tapi mungkin di dalam ya, rumah atau apa. Tapi saya kira memang ini menarik karena sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi bahwa ASN itu punya hak pilih, gitu. Lain dengan TNI Polri ya. Iya. TNI Polri netral ya, betul-betul netral, nggak punya hak pilih gitu. Tapi ASN itu punya hak pilih, makanya dia diberikan kebebasan untuk datang mendengarkan di arena kampanye, Iya. walaupun jangan di dalam ya, area dalam, tapi ya, di luar, minimal dia bisa mendengarkan. Dia bisa tanpa harus didelik terlibat dalam pelanggaran kampanye. Sehingga kalau dalam ruangan, apalagi dalam rumah tangganya, saya kira ini juga merupakan bagian daripada pendidikan politik ya kepada anggota keluarga. Tapi apakah anaknya itu bisa mau menerima atau tidak, itu kan tergantung preferensi anaknya. Betul. Wah, apa yang disampaikan, wah ada masuk akal ini yang disampaikan oleh ayahku yang PNS ini. Tapi enggak, saya punya preferensi sendiri. Apa yang dikatakan oleh orang tua saya ternyata beda dengan kenyataan yang beda, ketahui. misalnya begitu. Jadi saya kira wajar-wajar aja sepanjang dia tidak di area publik. Ini juga merupakan bagian daripada pendidikan politik kepada anak, apalagi seorang ASN. Dia harus memilih, kan dia harus punya referensi. Iya, betul, dia harus betul. punya referensi. Dia kan nggak buta-buta milih ini, kan dia harus kenal orangnya siapa. Salah satu referensi politiknya bisa jadi juga dari orang tuanya. Jadi saya kira sah-sah saja sepanjang dia tidak di ruang publik. Pak Ketua Bawaslu, ada yang perlu ditambahkan? Iya, ini kayaknya pertanyaan yang memang benar juga ya. Tapi sebelum saya jawab ini, saya mau sampaikan juga tadi seiring dengan Pak Sekda sudah sampaikan bahwa peran Pak Sekda selaku pembina kepegawaian di daerah, Pak Sekda di setiap apel itu sudah menyampaikan. Nah, hal ini terkonfirmasi ketika kita melakukan klarifikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam beberapa hari tahapan ini. Memang mereka mengakui di berita acara itu bahwa apakah sudah ada himbauan dari ini. Mereka mengakui bahwa memang di setiap apel itu disampaikan Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda sudah mengakui soal itu. Tetapi hanya saja hal-hal teknis saya tahu yang kemudian mereka belum ketahui soal kayak surat yang seperti edaran ASN, kemudian Kemenpan, soal netralitas ASN itu banyak juga mereka diketahui. Nah, dan kemudian di Undang-Undang 10 juga saya lupa tadi, larangan ini bukan ASN toh, tetapi ada juga TNI Polri. Iya. Undang-Undang 10 itu menjelaskan bahwa TNI Polri juga harus netral, walaupun memang mereka ini tidak punya hak pilih, tapi diatur juga bersamaan dengan ASN dan kepala desa dan jajaran. Nah, soal terkait dengan orang tua bisa memberitahukan hak pilih. Prinsipnya begini, yang namanya pelaksanaan pemilu ini kan punya asas yang jujur, rahasia, jujur, Dari jurdil. ya, jujur. Prinsipnya bahwa itu adalah prinsip demokrasi ya. Nah, rahasia inilah yang kemudian tidak bisa ditahu oleh siapa-siapa. Hanya saya dengan yang di atas. Itu aja titik. Di saat bilik suara baru kita mengetahui di situ. Kalau kemudian hal ini kita sudah sampaikan, maka ini tidak rahasia lagi. Iya. Berarti kita sudah menyalahi asas demokrasi, asas pemilu kita sudah berkait. Nah, prinsipnya kalaupun hanya sebatas yang kayak disampaikan Pak Sekda di dalam rumah saja, bukan di ruang publik. Tetapi kalaupun ini kemudian kita tidak tahu ya, kalaupun ini dipost ke sosial media ya, kemudian itu banyak orang yang kemudian wah ini bapaknya ini ASN kok bisa seperti ini, kalau bisa seperti itu. Nah, maka ini juga bisa kategori bahwa bisa masuk bahwa ini tidak netral ya. Karena yang pertama kita punya indikator karena soal rahasia tadi. Soal rahasia ini kita tidak bisa tahu ini, dan kita tidak bisa memberitahu kepada orang
lain selain kita yang tahu. Kalau kita beritahu berarti ini bukan rahasia lagi. Nah, taruh lagi ini kayak kemarin, salah satu contoh saja di Pileg kemarin, ada datang marah-marah di kantor Bawaslu. Ini kenapa kok saya punya cuma 2 suara di TPS ini? Ternyata saya punya saksi 4, masa saya punya suara cuma 2? Kan kalau kemudian ini menjamin apa, tanya apakah kemudian mereka memilih itu, Bapak tahu tidak? Kalau Bapak tahu berarti Bapak yang harus dipidana, karena ini diberitahukan pilihnya ini kan rahasia gitu. Jadi ya memang kalau bagi saya, walaupun hanya sebatas, walaupun dalam lingkup keluarga, bisa saja hanya memberikan advice, oh iya yang paslon ini seperti ini, paslon ini seperti ini, tapi terkait dengan menjatuhkan kok harus memilih mengarahkan. Ya, mengarahkan ini kan tidak bisa, karena memang berarti tidak bebas lagi, tidak rahasia lagi. Tidak seperti itu. Mungkin mau saya tambahkan sedikit pertanyaan Pak sebelum kita ingat durasi ke closing statement. Sebelum closing statement mungkin ada satu hal yang mau saya tanyakan. Ini kan pemilu atau pilkada ini kan merupakan pesta demokrasi. Menurut data yang banyak tersebar di media sosial dan surat kabar, banyak pemilih pemula. Nah, bagaimana kira-kira himbauan dari Sekda atau mungkin dari Ketua Bawaslu supaya pemilih pemula ini tidak banyak terjerat tadi ikut black campaign, kemudian menggunakan hak pilihnya pada tanggal berapa pilkadanya? 9 Desember. Bisa menggunakan hak pilihnya sebisa mungkin, yang sampai ada yang golput. Mungkin bagaimana? Oh, terkait dengan pemilih pemula, di hasil kurang lebih data KPU itu kurang lebih 1000 ya, penambahan dari hasil dari sinkronisasi 24-nya. Nah, biasa, ini kan biasa anak-anak istilah masih pikir, jadi orang kesana ikut juga kesana, ikut sini, seperti itu, dan mereka juga mudah untuk dimobilisasi, dan mudah juga untuk diperdayakan, ini kepentingannya kamu ini kesana, seperti itu. Prinsipnya karena kami berharap bahwa prosesi kampanye ini prinsipnya harus dalam politik. Nah, secara kelembagaan Bawaslu sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pemilih pemula. Di tahapan-tahapan awal kami sudah melakukan sosialisasi terkait informasi-informasi kepemiluan. Itu kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat 30 kecamatan yang Halmahera Selatan. Dan kami berharap setidaknya pemilih pemula tidak ikut dalam hal-hal yang negatif dan bisa untuk menjatuhkan pilihan sesuai dengan pilihannya masing-masing, bahwa ini yang terbaik untuk Halmahera Selatan. Iya, berkaitan dengan pemilih pemula, saya kira bagi warga negara yang sudah berhak memilih usia 17 tahun ya, atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah, itu memang memiliki hak ya, memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya. Saya kira memang ini penting juga, sejak dari muda memang harus diberikan pendidikan politik ya. Artinya dia menyadari bahwasanya satu suara yang dimiliki itu adalah sangat berarti ya bagi masa depan bangsanya, masa depan negaranya. Jadi memang saya kira anak-anak muda, pemilih-pemilih pemula ini memang harus disadarkan tentang tanggung jawabnya tersebut. Jadi saya kira tidak ada salahnya mereka mengikuti kampanye, mendengarkan visi dan misi, sehingga dari awal memang sudah terbangun pendidikan politiknya bisa dia dapatkan. Dan ya asal tadi itu jangan terpancing dengan isu-isu hoax, kemudian saling serang dengan caci maki, ujaran kebencian maupun black campaign ya. Tapi saya kira apabila ini betul-betul bisa terjadi pendewasaan bagi pemilih pemula tersebut dalam juga turut memikirkan tentang nasib atau masa depan bangsanya di kemudian hari. Baik, kita memasuki proses pengajian itu. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Sekda dan Ketua Bawaslu terkait masalah jumlah ASN kita ini Pak di Kabupaten Halmahera Selatan yang jumlahnya kurang lebih 4.170 ASN yang tersebar di
sebuah kementerian dan lembaga. Kira-kira apa yang bisa disampaikan Pak Sekda terkait masalah netralitas dalam pilkada tahun 2020? Ya, jumlah ASN sebanyak 4.170 itu hanya pemerintah daerah, Pak. Oh, hanya belum termasuk instansi vertikal, seperti kejaksaan atau kementerian yang lain. Jadi itu khusus apa? Khusus pemerintah dan daerah. memang tersebar, Pak, di 30 kecamatan, bahkan di 249 desa. Jadi kalau kita tahu sendiri kan geografisnya Halmahera Selatan ini begitu luas. Dan tadi disebutkan kita wajib pejabat pembina kepegawaian, sekda wajib untuk melakukan pengawasan. Tapi mengingat kondisi geografis kita yang sedemikian luas, memang kita juga tidak mungkin kita harus mengikuti satu persatu begitu ya. Tentunya kita punya aparat, punya pegawai, camat, kepala desa yang juga bisa diharapkan bisa memberikan pencerahan, memberikan sosialisasi berkaitan dengan aspek netralitas ASN ini. Ya. Tapi kita juga berupaya untuk melakukan, dan kita juga sangat merespon ya kalau memang ternyata dari laporan-laporan masyarakat, kemudian juga dari temuan dari Bawaslu misalnya terkait dengan adanya ketidaknetralan ini pasti kita akan tindak lanjuti terhadap dengan hal tersebut, sehingga kita tidak menutup mata akan terjadinya aspek tidak netral itu dalam ASN kita. Tapi kami yakin bahwasanya ASN kita dari waktu ke waktu ini sudah semakin dewasa. Ya, dalam hal menyikapinya. Namanya pilkada ini kan kita dengan pilkada, pilpres ini kan ya hampir setiap tahun gitu. Ya, saya kira memang masyarakat Halmahera Selatan khususnya ASN ini dari tahun ke tahun itu sudah semakin dewasa. Tadi dikatakan oleh Pak Tahar sendiri, Pak Bawaslu sendiri, bahwa ya memang masyarakat Halsel ini dulunya istilahnya daerah Halsel ini dikenal sebagai tiada pemilu tanpa MK, Mahkamah Konstitusi atau take over KPU provinsi atau KPU pusat. Tapi alhamdulillah selama 2 kali ajang pilkada baik gubernur maupun mudah-mudahan bupati ini atau kemarin juga ada pemilihan legislatif, semuanya berjalan dengan aman. Ya, yang penting kita sudah menyalurkan haknya, siapapun yang menang itu tentunya takdir Allah yang sudah menetapkan. Kita ya mau bilang apa lagi begitu ya. Oleh karena itu saya kira ini juga sekaligus penyampaian kepada seluruh ASN ini, marilah kita di masa kampanye ini ya kita tetap menjaga netralitas kita sebagai ASN, khususnya tetap bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat tanpa melihat latar belakangnya, melihat khususnya preferensi politiknya, karena dengan kita netral, tidak memihak itu, kita bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Dan saya kira inilah hal yang terpenting dari kenapa ASN itu harus netral, karena memang tugas ASN itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, bagaimana caranya ASN kalau nggak netral? Oh, ini yang milih ini dapat pelayanan, yang nggak milih misalnya nggak dapat pelayanan atau nggak dibangun jalan gitu misalnya. Nah, ini saya kira pasti akan memberikan hal yang buruk bagi kemajuan daerah. Saya kira itu, Pak. Mungkin dari percakapan ini, podcast ini kita bisa narik kesimpulan, Pak, dan Pak Bawaslu, bahwa yang pertama yang penting adalah netralitas, kemudian menghindari black campaign dan penyebaran hoax di kalangan masyarakat. Yang ketiga, untuk menggunakan hak pilih secara bijak. Mungkin itu. Nah, oke, mungkin selanjutnya closing statement, Pak, kita harapkan dari Bapak Ketua Bawaslu dan Pak Sekda memberikan mungkin statement terakhir sebelum kita tutup acara kita. Silakan. Ya, terima kasih. Tapi sebelum saya dulu ada satu hal yang kemudian saya menyampaikan bahwa
dari banyaknya dugaan pelanggaran netralitas kemarin, memang yang mendominasi adalah di posisi pelanggaran di sosial media. Banyak sekali itu, yang sebatas like dan kemudian komen buat status, banyak yang mendominasi soal ASN hasil. Nah, kemudian bahwa konstitusi saya bahwa Bawaslu secara kelembagaan dari awal pas tahapan kami sudah menyurat ke Bupati, kemudian Kepala UPD, kemudian ke Camat, UPD dan semua jajaran sampai ke tingkat desa soal netralitas ASN dan perangkat desa. Di setiap tahapan yang kemudian ini kami tetap menyurat. Nah, kami berharap bahwa di posisi pilkada kurang lebih 1 bulan lagi akan berakhir, secara kelembagaan kami berharap untuk netralitas ASN, kepala desa dan jajaran adalah sebuah hal yang wajib untuk dipenuhi sehingga proses ini akan berjalan dengan baik. Sehingga insyaallah untuk pilkada 2020 mendatang bisa seperti yang kemarin di pilkada yang gubernur maupun pilek. Semoga ini adalah kerjasama kita semua, bukan hanya soal pilkada ini adalah bukan hanya tanggung jawab KPU Bawaslu, bukan, karena pilkada adalah tanggung jawab semua yang bangsa. Saya kira demikian. Ya, dari saya tentunya ya sekali lagi tentunya bagi kami pemerintah daerah tidak henti-hentinya untuk senantiasa menyampaikan kepada seluruh ASN, apalagi ini kan masih kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan setengah lagi ya kita masa kampanye ini. Ya, kita berharap bahwa seluruh ASN dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan upaya kita bersama melakukan pencegahan terjadinya ketidaknetralan ASN dalam ajang pilkada serentak tahun 2020 ini. Kita berharap ya tentunya teruslah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat tanpa melihat berbagai latar belakang yang tadi ya. Oleh karena itu tentunya kemajuan daerah ini bisa cepat terrealisir. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekda dan Pak Ketua Bawaslu. Demikianlah para pendengar dimanapun Anda berada, kurang lebih 45 menit Bang kita menyapa dan berdiskusi terkait masalah tema pilkada 2020 di mana ASN kita harus netral. Kita akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Mohon maaf ya selebih-lebihnya karena ini merupakan tayangan perdana dari kami podcast Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Sekda atas kehadirannya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu atas kehadirannya dan kesempatannya. Kita undur diri Pak. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi.